sedikit jadwal praktikum ya, ada jadwal praktikum dan juga beberapa yang mungkin nanti akan saya paparkan ya. Nah, tentunya saya juga ucapkan terima kasih ya pada para asisten, dosen pentutor dulu, dosen pentutor yang sudah akan bergabung dan nanti sama-sama membimbing saudara semua ya. Pada Pak Hasan, terima kasih Pak Hasan ya. Selamat sore, tapi Sama-sama, nanti sore Ibu. semuanya ya sore semuanya nanti masih berkegiatan, jadi saya perkenalkan di awal meskipun pasti saudara sudah kenal ya karena dosen Farset itu lagi ya. Pak Hasan, kemudian Ibu Nira. Iya, Bu. Nira, ya, Ya, Assalamualaikum Bu Nira. Ibu Wulan, mangga Bu Nira kalau mau berkegiatan lagi yang lain. Bulan, karena Iya, Bu. sedang praktikum juga ya, Assalamualaikum. Ya, Satu. kalian juga Bu. Kemudian Bu Gladys. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Gladys, mangga ya. Kemudian Bu Rian, Bu Rian. Ya, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Barmi. Bu Barmi mungkin Ya, Ibu. Oh iya, dikira sedang Hadir, di Ibu. Nangor ya. Ya. Nah, jadi ini dosen-dosen pentutor kalian yang akan ditemui nanti pada saat praktikum steril. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kalau ibu-ibu masih ada kesibukan, mangga sambil on off cam atau mengerjakan yang lain mangga ya. Karena ini ibu-ibu tuh biasanya banyak kegiatan dan masih praktikum ini ya kalau nggak salah apa CND ya, apoteker ya. Kemudian untuk para asisten praktikum juga ya yang mungkin tadi saya sudah diberikan nama-namanya sebentar. Ya, ya yang kelas A, Astri Salviana ada? Ada, Ibu hadir. Ya, terima kasih ya udah bergabung. Ravenita. Belum ada ya. Gita Ansori, Faradita, kemudian Kriswanti, Devia, Hadir, Sena, Hadir, ya, Ibu. iya terima kasih Dina, Hadir, Ova, Ibu. iya Ova, Sabina, Adelia, ya dia mungkin yang tidak hadir tidak apa-apa. Terima kasih sudah membantu tadi ya tugas pertama mengabsen 200 orang ya. Ya, selanjutnya dengan tidak berlama-lama saya izin share materinya terlebih dahulu ya. Ya, sudah terlihat? Ya, sebentar ya. Ya, nah jadi saudara ini minggu depan sudah mulai praktikum. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal terkait praktikum steril ini ya. Jadi praktikum steril ini merupakan praktikum hybrid ya. Jadi antara gabungan antara praktikum daring dan praktikum luring. Jadi sampai saat ini setelah pandemi ini masih diberlakukan ya praktikum daring seperti responsi ini yaitu penjelasan tata cara dan aturan praktikum, kemudian persiapan dan pengenalan peralatan di laboratorium steril ya. Dengan daring juga, kemudian ada satu praktikum karena liburnya yang terlalu banyak, tanggal merahnya yang terlalu banyak, studi preformulasi dan diskusi itu dilaksanakan via Zoom. Kemudian ada praktikum luring itu tentunya pembuatan sediaan ya yang tidak bisa dilakukan di rumah, maka praktikum luring ini harus dilaksanakannya di laboratorium ya, yaitu membuat sediaan, baik membuat sediaan SPV, small parenteral volume, LPV, large parenteral volume atau volume besar ya seperti infus dan obat tetes mata. Kemudian ada istilah pengayaan formulasi ya, kemudian ada evaluasi sediaan steril dan ujian praktikum dilaksanakan secara tatap muka di kelas ya.
Nah, ada beberapa aturan tata tertib, mungkin saudara juga sudah hafal ya, berkali-kali saudara sudah ikut praktikum, tentunya juga saudara sudah tahu medan ya, sudah pernah di laboratorium, laboratoriumnya itu lagi, sehingga saudara pasti sudah tidak asing lagi ya. Yang pertama adalah yang sekarang ini, yang tidak hadir tolong para asisten yang tadi mengabsen, dikumpulkan ya, dan nanti tentunya juga akan mendapatkan sanksi. Di sini kalau tidak menghubungi koordinatornya, maka tidak boleh mengikuti praktikum selanjutnya ya, gitu. Jadi yang tidak hadir tadi kan saya sudah tekankan tanpa alasan ya, jadi harus hadir ya. Saya hargai juga yang sakit, mohon maaf, tapi saudara bisa sambil mendengarkan ya. Tadi sudah ada yang WA ke saya, mudah-mudahan cepat sembuh saudara. Kemudian nanti pada saat awal praktikum itu tentunya saudara masih bingung ya, maka boleh saudara itu akan dibimbing dulu oleh para dosen tutor, diadakan responsi ya, tetapi bukan berarti ketika diadakan responsi itu saudara tidak belajar. Itu saya paling nggak suka, paling gemes gitu ya. Jadi ketika saudara itu mau datang ke laboratorium, mau praktikum, saudara itu harus sudah membayangkan apa yang dipraktikumkan gitu. Apa yang akan dikerjakan. Jadi artinya apa? Hasilnya itu lu ya, saudara tuh ya harus diisi. Mahnya juga tidak apa-apa, lu penuh ada di apa eh, diisi dulu sehingga saudara tidak bingung apa yang akan dilakukan. Jadi meskipun ada pembagian kelompok sebelumnya sudah saya share barusan ya di GCR kuliah. Jadi kalau ada yang mengulang nanti mungkin minta temannya ya. Jadi yang mengulang praktikum pun atau yang tidak angkatan kakak tingkat ya yang mengikuti praktikum sekarang, tolong saudara berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai alasannya karena saya tidak mendapatkan pengumuman dan sebagainya ya. Nah, nanti untuk pembagian kelompok itu ada di GCR ya. Nah, untuk praktikum ini maka sebelum praktikum itu kan akan diadakan responsi oleh dosen pentutor. Tapi saudara harus baca dulu ya. Kemudian juga saudara harus tahu bahwa pembagian kelompok ini itu adalah hanya untuk pembagian loker saja. Bukan berarti kerjanya per kelompok seperti pada praktikum tablet gitu. Artinya ini ada keterampilan masing-masing. Ya, artinya apa? Kalau saudara tidak membaca, tidak bisa menggantungkan pada temannya, ya. Dan harus diingat bahwa praktikum steril ini adalah praktikum yang harus pekerjaannya itu kan ada secara aseptis dan dengan teknik sterilisasi akhir. Tapi mau dengan teknik sterilisasi akhir ataupun aseptis, bekerja itu jangan jorok. Ya, jadi jangan dibiasakan saudara itu kalau sudah menimbang itu sampah di mana-mana. Itu sudah cerita lama. Saya tidak mau lagi kalau sudah menimbang itu dibereskan kembali. Ya, sebetulnya timbangannya itu adalah seharusnya di meja masing-masing. Tetapi saya permudah ya, artinya dulunya timbangannya itu bukan pakai timbangan digital ya. Nah, sekarang itu dipermudah supaya saudara cepat dengan timbangan digital. Tapi timbangan digital itu hanya terbatas, artinya saudara harus antri. Nah, di sana maka saudara itu harus untuk menjaga ketertiban, tolong saudara itu tuliskan yang mau mengantri itu dituliskan ya. Jadi tidak bertumpuk, tidak panjang antrian itu. Artinya dia saudara dari awal sudah menuliskan. Ya, itu yang pertama ya. Nah, kembali ke nomor 3 dulu ya. Semua praktikum diwajibkan mengikuti responsi dan diskusi ya. Jadi nanti kadang-kadang ada pretest ya. Ada diskusi juga bisa ya. Nah, artinya biasakan masuk ke ruangan praktikum itu, ke laboratorium itu jangan terlambat ya. Nah, nanti ada absen panggil juga di waktu yang tepat. Misalnya kalau jam 7 praktikumnya jam 7 itu sudah di absen panggil. Ya, ingat bahwa kalau sudah 2 kali terlambat maka tidak boleh hadir untuk praktikum berikutnya.
ya. Jadi Bu saya mau sholat dulu misalnya, masuk dulu nanti absen, setelah absen izin sholat, itu boleh ya. Nah, kalau untuk makan dan sebagainya, saudara harus bisa atur-atur waktunya ya. Biasanya yang agak repot itu dari jam 12 ke jam 1 siang. Kuliah terakhir jam 12, kadang-kadang sampai setengah 1, sampai mepet, baru praktikum. Kemudian juga yang selanjutnya tadi sudah ya, bila praktikan tidak mengikuti praktikum satu kali atau lebih, wajib mengikuti susulan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tetapi karena sekarang waktunya mepet, nanti saya berikan, mungkin sudah ada di modul praktikum juga ya. Semua sudah dapatkan modul praktikumnya, sambil buka modul praktikumnya. Ya, silakan sambil buka modul praktikumnya. Nah, nanti saudara sambil lihat di sana sudah ada, sudah lengkap ya, sudah lengkap apa tuh namanya jadwalnya dan materinya. Nah, kalau ada waktu bisa mengikuti susulan, tapi kalau tidak ada waktu tidak bisa. Nah, praktikum sekarang ini tidak ada sama sekali waktu kosong ya, sehingga langsung ujian karena banyak libur ya. Jadi kalau ada yang tidak mengikuti susulan atau misalnya ada yang bolong-bolong laporannya dan semuanya, maka tidak boleh mengikuti ujian akhir praktikum ya. Kemudian juga biasakan saudara isi di aplikasi absen, tapi sekarang tuh belum masuk kayaknya ya. Sudah ada belum absen praktikum saudara? Ada? Kalau di LMS itu belum ada ya, nggak tahu atau di saya aja, ini saya sedang menanyakan. Ya, jadi wajib selain manual, saudara isi dengan absen panggil itu, tanda tangan jangan lupa ya, dan isi di aplikasi juga ya. Kemudian ini yang harus jadi catatan, saudara itu harus menggunakan tutup kepala ya, bisa beli ya. Kemudian tutup kepalanya bukan yang untuk di hotel-hotel untuk ini ya. Biasanya ada bahan bukan apa yang tutup kepala untuk di laboratorium ya. Masker, kemudian jas lab, sandal jepit bersih, karena gini, kita tidak ada sepatu harusnya, seharusnya itu ada sepatu khusus untuk di laboratorium, atau kalau di industri itu, untuk di industri itu ada sepatu khusus. Tapi kita tidak menyediakan, sehingga saudara membawa, anggaplah itu adalah alas kaki bersih gitu ya. Nah, jadi saudara membawa sandal jepit yang bersih, jangan yang ambil dari musola dan sebagainya ya, jangan ya. Dan membawa lap bersih, kemudian membawa tisu ya, ini masing-masing saudara harus lengkap. Jangan lupa pula modul praktikum itu harus selalu dibawa pada saat praktikum. Ya, saya tidak mau saudara tidak membawa modul, suka pinjam ke sana kemari ya. Kemudian selama praktikum berjalan, praktikum tidak diperbolehkan keluar ruangan praktikum kecuali atas izin dosen pentutor ya. Jadi selalu boleh izin, kalau mau keluar, mau ke belakang dan sebagainya silakan ya, jangan ditahan-tahan. Setelah selesai praktikum, wajib membereskan dan mengembalikan alat. Jadi di namanya di praktikum ini, praktikum steril ini ada namanya sterilisasi alat. Saudara silakan ya, ada alat yang nanti saudara periksa lokernya setelah respons ini, nggak usah hari ini, tapi sampai sebelum praktikum. Minggu depan kita sudah mulai praktikum. Artinya saudara harus sudah menyiapkan alat-alat yang ada di loker. Nah, nanti boleh menghubungi Pak Ai ya, Pak Ai Soleh menghubungi. Nanti oleh Pak Ai juga nanti akan diingatkan, jadi saudara itu punya kewajiban untuk membungkus semua alat. Nanti diajarkan oleh, kalau misalnya belum paham, nanti boleh tanyakan, kalau ada dosen pentutor boleh tanyakan di sana dosen pentutor, atau ke Pak Ai atau ke petugas laboratorium, monggo ya. Nah, jadi saudara itu harus membungkus, artinya apa? Seolah-olah alat itu sudah disterilisasi. Ya, karena kalau mau mensterilisasi sendiri, waktunya tidak memungkinkan. Jadi setiap ada praktikum, saudara sterilisasi alat. Setiap ada praktikum, saudara sterilisasi alat. Itu tidak memungkinkan. Ya, waktunya karena kita hanya 3 jam praktikum.
Oleh karena itu diberikan dispensasi. Tapi kalau sudah diberikan dispensasi, saudara harus menjaga kebersihan alat tersebut. Jadi yang pertama adalah ketika diberikan alat oleh petugas laboratorium, oleh Pak Ai, saudara cuci dulu alat-alatnya. Ya, saudara cuci dulu alat-alatnya. Kemudian untuk seperti yang berlubang-lubang, misalnya seperti Beker Glass, seperti Erlenmeyer, itu tutup bagian atasnya. Kertas semua sudah disediakan dari laboratorium. Ya, kemudian diikat dengan tali ya. Nah, itu semua jadi ditutup. Boleh juga dengan aluminium foil, tetapi kan aluminium foil mahal ya gitu. Boleh, boleh. Nah, tapi di lab itu menyediakannya adalah kertas perkamen ya. Nah, kemudian ini satu lemari itu berlanjut ke kelompok berikutnya. Jadi gini, kalau saudara kebagiannya 1A di praktikum kelas yang paling pagi, maka lemari 1A itu akan berpindah ke 1B. Lemari jadi kelompoknya 1B yang di kelas misal ya, di kelas yang jam 10. Nanti berpindah lagi ke kelas jam 1. Jadi itu lemarinya satu dipakai rame-rame. Artinya apa? Saudara harus bekerja sama, saling menjaga kebersihan. Jangan sampai kelas yang pagi itu kebagiannya nanti kan sekarang yang pagi-pagi duluan nih, yang pagi-pagi rapih nih. Kemudian sampai kelas yang terakhir besoknya itu sudah lecek, udah apa. Nah, nanti yang minggu depannya itu naik ke bagian kotornya. Tidak seperti begitu ya. Saudara harus apa namanya rasa punya tenggang rasa ya, tidak boleh egois ya. Nah, itu namanya apa sih namanya? Kerjasamanya itu dan namanya harus punya tenggang rasa itu sangat diperlukan ya ketika kita praktikum ya. Nah, untungnya ini praktikum perorangan. Kalau kemarin tahun lalu praktikum tablet sampai ada yang ngadu-ngadu tidak pernah kerja. Nah, jangan seperti begitu ya. Nanti kamu itu kena sanksi sosial seperti begitu, nggak enak. Lebih nggak enak kena sanksi sosial dicuekin sama teman-teman kamu dibandingkan kamu nilainya jelek gitu. Nilai jelek tapi kamu punya hubungan sosial itu masih lebih mending, tapi janganlah ya, nilai jelek juga harus bagus ya. Nah, jadi sanksi sosial itu lebih menyiksa ya. Nah, kemudian jadi itu ya yang harus diperhatikan bahwa alat. Kalau misalnya kertas perkamen itu sudah jelek, tidak harus menunggu ganti ini, kamu ganti gitu. Jadi tidak harus sampai berapa kali praktikum, kadang-kadang sudah sobek-sobek, sudah apa ya, pokoknya harus rapih ya, harus rapih ya, dan harus dicuci alatnya. Jangan sampai kemarin saya lihat main bungkus tidak dicuci alatnya ya, jadi harus biasakan cuci dulu. Jadi pada saat praktikum itu sudah bersih ya. Kemudian meja harus dilap bersih kembali, artinya setelah beres praktikum itu saudara harus ingat ada teman yang akan memakai meja tersebut. Ya, jadi harus rapi, jangan sampai merugikan orang lain ya. Kemudian selanjutnya adalah tidak ada laporan ya, untuk praktikum steril ini tidak ada laporan, tapi saudara wajib mengumpulkan bedsheet atau lembar kerja ya, jadi langsung dikumpulkan. Setiap selesai praktikum berikut sediaan yang sudah dikemas lengkap. Artinya apa? Saudara di rumah harus sudah menyiapkan bedsheetnya ya. Bedsheetnya itu saudara bisa buat template-nya. Kemudian nanti isinya bisa saudara tulis tangan gitu. Template-nya saja saudara buat ya, nanti diberikan contoh. Ya, bedsheet-nya lembar kerja langsung dikumpulkan, kemudian bagaimana dengan brosur, etiketnya, kemasannya ya dan sebagainya ya, itu juga harus sudah dipersiapkan dari rumah. Maka nanti saudara datang ke lab untuk ingin melihat nih praktikum minggu depan itu adalah di ampul. Nah, kira-kira sebesar apa ampulnya? Maka saudara persiapkan gimana etiketnya ya. Kemudian saudara persiapkan apa namanya
dus satuannya, dusnya ya, dusnya misalnya biasanya 3 ampul. Jadi kalau 3 ampul tuh kira-kira dusnya seberapa, tingginya seberapa. Jangan sampai kadang-kadang main bikin dus sembarangan sehingga tidak sesuai. Kan itu mengurangi nilai dari sediaan ya. Tidak sesuai, ada ampul apa untuk 1 mili ampulnya kamu bikinnya untuk botol 60 mili. Ya, botol lagi. Nah, sehingga kebesaran. Ada yang ampul 10 mili kamu bikinnya ampul 1 mili. Sehingga apa? Sehingga eh, tidak kurang akal ya, mahasiswa-mahasiswa itu si dusnya itu dibolongin atasnya. Nah, jadi si ampulnya itu keluar-keluar. Nah, kalau kayak begini fungsi dari kemasan itu tidak berfungsi dong. Kan kemasan itu adalah melindungi dari sediaan gitu ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Nah, ini harus semuanya dibuat. Nah, bagaimana dengan penamaan obatnya itu bebas, tapi harus yang berhubungan dengan nama zat kimianya misalnya atau dengan nama industrinya. Jangan ngarangnya kemana jauh yang lucu-lucu yang nggak jelas itu jangan. Misalnya nih ya saya berikan contoh eh, Sunmol, berarti itu adalah produksinya Sanbe memproduksi paracetamol. Nah, itu. Jadi harus bersikap seolah-olah saudara ini adalah di industri ya. Jadi jangan namanya apalah suka aneh-aneh namanya itu jangan ya yang tidak menjual itu ya. Itu ya. Nah, kemudian praktikan wajib mengikuti post-test ujian akhir praktikum ya dan sebagainya. Itu beberapa apa yang penting-penting aja yang tata tertib di itu tuh sangat banyak ya di modul silakan baca sendiri. Nah, ini adalah pembagian kelasnya, jadwal kelas praktikum ya hari Senin, hari Selasa kita apa tuh namanya praktikumnya itu dimulai dari jam 7 diakhiri jam 16 ya. Kemudian ini adalah materinya ya, materi. Nah, ini ada yang di tanggal merah. Nah, ada ketentuan untuk praktikum ini adalah minimal 12 kali praktikum. Tetapi kalau mau dilakukan tidak bisa kita pungkiri di semester ini ada juga apa libur-libur yang sangat banyak ya karena adanya libur lebaran ya kemudian libur-libur lainnya sehingga tentunya akan mengganggu kegiatan praktikum sendiri. Nah, tetapi tidak memungkinkan juga kalau untuk diganti karena terbatas dengan UAS ya. Jadi sebelum UAS itu praktikum itu harus sudah beres. Nah, oleh karena itu dan ada ketetapan dari prodi bahwa praktikum ini dimulai serentak minggu ini dan diakhiri pun serentak ya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin harus dikondisikan ya, harus dikondisikan. Nah, yang pertama adalah minggu depan ya. Sebetulnya materi 3 itu di 2, materi 2 itu di 3. Paham ya? Tetapi di materi 3 itu kita sudah menginjak tanggal 24 Maret. Belum juga praktikum kemarin sudah ada yang menghubungi saya, Bu. Saya rumah di luar kota, di luar pulau, bukan di Pulau Jawa. Saya harus apa tiket nggak dapat ya itu udahlah ya saya juga maklum namanya juga mau mudik ya gitu. Nah sehingga di teknologi khususnya ya kita bersepakat bahwa untuk minggu terakhir itu adalah kuliah dilaksanakan secara Zoom atau video pembelajaran dan praktikum pun ada yang diliburkan, mungkin ada yang diliburkan dan kalau saya tidak diliburkan tetapi dibuat online ya gitu. Nah, untuk online ini seperti sekarang. Jadi langsung kelas apa tuh namanya 6 kelas langsung ya. Saudara cari waktunya asal jangan malam ya dan jangan apa karena apa jangan malam ya. Nah, karena malam tarawehan ya. Nah, jadi maksimalnya itu ya jam 4 inilah ya boleh. Nah, kalau bisa lebih lagi ya, lebih pagi lagi silahkan cari waktunya sehingga saudara bisa melaksanakan apa daring secara bersama-sama. Nah, akibatnya apa? Kalau ini ditukar, tentunya saudara pada saat masuk ke besok masuk ke laboratorium, saudara harus banyak baca dulu ya.
apa yang bisa dikerjakan di laboratorium. Mungkin saya bisa menjelaskan tapi hanya sekilas saja. Ya, saudara, di modul itu ada bagaimana penggunaan baju kerja, ya, bagaimana meskipun saudara cukup just lab aja, bagaimana apa pelaksanaannya itu tolong dibaca dengan betul. Karena biasanya praktikum pertama itu saudara suka bingung ya, gitu. Sehingga terus terang juga kita juga kalau praktikum pertama itu sebagai dosen pentutor, asisten praktikum juga semua pada capek ya gitu. Nah, oleh karena itu saudara juga sama-sama lah tolong dibaca dulu ya. Bagaimana itu materi kedua, nanti saya jelaskan sedikit ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tolong, nah ini adalah daring. Daring artinya itu minggu di 24 Maret ya. Jadi minggu terakhir sebelum kita Lebaran. Jadi tolong saudara apa tuh namanya cari waktunya yang semuanya bisa ya gitu. Kemudian semuanya bisa dan tidak ada yang di perjalanan. Saya tidak mau pada saat mengikuti udah perjanjian, saya sudah memberikan keringanan ya berupa daring praktikumnya, tapi jangan sampai ketika kan harus on cam ya, harus on cam. Ketika on cam pada saat on cam itu sedang di jalan, jadi begini-begini goyang-goyang kayak apa, itu saudara tidak akan apa tuh namanya akan fokus, tidak akan fokus karena sinyal dan sebagainya ya. Jadi persyaratannya saudara sudah dikasih keringanan, maka saudara pun harus duduk diam, terserah mau di mana, pokoknya duduk diam mendengarkan materi ini karena materi ya, itu. Materi yang sangat penting untuk melaksanakan praktikum selanjutnya, supaya nanti tidak ada kesalahan-kesalahan. Kemudian yang keempat itu adalah, nah ini ada istilahnya ya, mau ada daring, ada mandiri ya. Sebetulnya itu supaya tetap 12 kali pertemuan itu terpenuhi gitu. Nah, untuk praktikum pertemuan keempat, ya pertemuan keempat itu sebetulnya masih libur Lebaran, tanggal 7-nya, tapi hari Selasanya sudah masuk. Nah, kalau seperti berbeda-beda, kok kayak gitu akan membingungkan, terus terang membingungkan kita, ya memberikan materi repot nanti, ya tidak bisa sekalian. Oleh karena itu, untuk yang materi pertemuan keempat masih tetap pembuatan jadi membuat bedsheet, tapi saudara lakukan secara mandiri itu ya untuk minggu depannya. Paham ya? Ya lakukan secara mandiri ya sehingga untuk praktikum yang hari Selasanya tidak diadakan. Jadi hanya mandiri saja. Kalau hari Seninnya kan libur ya. Oke. Selanjutnya praktikum 5 ke 6, 5 dan 6 itu adalah di laboratorium. Jadi di laboratorium itu kedua, kelima, keenam ya di laboratorium. Nah, ketujuh ada libur lagi tuh ya. Nah, 12 Mei itu adalah libur Waisak ya, hari Senin. Hari Selasanya itu masuk. Nah, jadi selalu di apa Seninnya yang libur, yang Selasanya masuk terus. Nah, oleh karena itu ada nanti kita berikan, tapi ini diskusinya terserah. Supaya jalan terus, maka diskusinya ada diskusi tertulis. Artinya gini, para dosen pentutor memberikan diskusi ya, tetapi tertulis. Saudara mungkin kasus-kasus dari atau masalah-masalah yang timbul dari pembuatan OTM, pembuatan LPV, pembuatan SPV. Nah, maka saudara harus menjawab secara tertulis, kemudian nanti dikumpulkan kepada dosen pentutor. Karena apa? Karena tadinya saya mau mengadakan diskusi daring, tapi waktunya karena yang hari Senin itu kan tidak, karena libur. Nah, nanti akan repot mencari waktunya lagi. Oleh karena itu diskusi tertulis ya. Kemudian setelah itu adalah ada namanya pengayaan formulasi. Oh iya, dari praktikum 5 ke 6 itu adalah ada libur UTS ya. Ada libur UTS, libur praktikum karena UTS. Saudaranya sih tidak libur ya. Sehingga makanya 14 April baru dilaksanakan kembali 5 Mei.
Selanjutnya ada pengayaan formulasi. Apa itu pengayaan formulasi? Artinya pada saat pengayaan formulasi, saudara itu tidak diberikan responsi lagi oleh dosen yang bersangkutan, ya, oleh dosen pentutor. Saudara harus mencari sendiri, ya, mandiri, ya, mencari data-data sendiri, ya. Kemudian juga bagaimana cara proses pembuatannya pun harus sendiri, tidak diberitahu oleh dosen pentutor, ya. Jadi pengayaan formulasi. Nah, mulai dari pertemuan 5, ya, saya lupa belum menginformasikan. Mulai dari pertemuan 5 ke pertemuan 6, kemudian mulai 8, 9, ya. Itu saudara lakukannya bergantian. Jadi kalau minggu depan praktikumnya serentak semuanya, kelompok 1, 2, 3, 4 semua praktikum karena tidak ada waktu lagi, ya. Nah, tetapi mulai praktikum 5, ya. Praktikum 5 saudara diberikan tugas, ya, membuat sediaan LPV dan OTM. Jadi 2 tugasnya. Seharusnya nih praktikum 5 itu membuat LPV, praktikum 6 itu membuat OTM gitu. Seharusnya seperti begitu. Tetapi karena laboratorium kita luasnya terbatas dan ada ketetapan bahwa untuk membuat sediaan steril itu persyaratan utama itu tidak boleh dari personalianya. Personalianya tidak boleh berdesak-desakan. Ada ukuran minimal, ya, untuk ruangan luas ruang tertentu. Ya, sehingga ini tidak memungkinkan. Oleh karena itu, untuk supaya kita tenang mengerjakannya, kemudian kita lebih enak lah ya mengerjakannya, kondusif, ya, situasinya kondusif, maka pada praktikum 4 ini, pada praktikum 5 hanya kelompok 1 dan 2 yang praktikum. Tapi tidak mengurangi materi saudara langsung mengerjakan 2 sediaan, gitu. Paham ya? Jadi nanti timbangan tidak rebutan, alat tidak rebutan, ya, mau menutup ampul itu kan ngantri alat tidak rebutan, gitu. Paham ya? Jadi untuk praktikum 6 ini, ya, dan 5, praktikum 5 hanya kelompok 1 dan 2 yang masuk, praktikum 6 hanya kelompok 3 dan 4 yang masuk. Jadi kalau kelompok 1 dan 2 ngapain? Misalnya pada saat praktikum 6 saudara bisa belajar mandiri. Artinya saudara bisa membuat belajar mandiri, ya, membuat studi preformulasi untuk praktikum berikutnya dan sebagainya, ya. Nah, karena kemarin tahun lalu sudah diuji coba dan ternyata mahasiswa lebih menyenangi yang sedikitan gitu, karena pekerjaan jadi lebih cepat selesai dan lebih tenang. Tapi wayahna minggu depan ini akan ramai sekali, ya, wayahna. Tapi ya nggak apa-apa, gimana lagi karena ini banyak libur, ya. Oke, lanjut lagi. Dan ini masih praktikum 8, praktikum 9 sama, ya. Jadi gantian barter kelompok 1, 2, kemudian 3, 4. Kemudian evaluasi sediaan steril seluruh kelompok praktikum, ya. Jadi ada uji isi minimum, uji endotoksin, uji kerja dengan partikulat dan sebagainya, itu di laboratorium. Kemudian diskusinya tidak tertulis lagi, diskusi secara lisan, baru post tes praktikum. Jadi jumlah pertemuan praktikum keseluruhan ada 12 kali pertemuan, 9 kali praktikum luring dan 3 kali praktikum daring. Jadi untuk keseragaman daftar hadir mahasiswa. Ini artinya semua untuk secara manualnya saudara ini harus melakukan absen, ya, absen. Dan secara di aplikasi pun saudara harus melakukan absen sampai 12 kali pertemuan. Tapi kan tidak bisa dilaksanakan istilahnya langsung semuanya, tidak bisa. Oleh karena itu kalau ketika daring saudara tetap harus melaksanakan absen, ya, atau misalnya mandiri dan sebagainya. Kecuali yang libur, ya, nanti absen. Nanti saya tanyakan, ya, kalau yang libur itu mungkin ikut absen di hari Selasa. Nanti saya minta buka pada Pak Angga, ya, untuk pada petugas pada prodi untuk membuka absen yang kelas praktikum hari Senin untuk libur yang di 7 April dan libur Waisak, ya.
Jadi tetap harus absen saudara di aplikasi ya. Nah, ini adalah untuk praktikum evaluasi sediaan steril. Jadi nanti berputar ya, kurang lebih seperti begini. Artinya saudara setiap area itu diberikan waktu sekitar setengah jam berputar ya, sehingga semuanya mendapatkan materi tersebut. Kemudian bagaimana ini sedikit mengenai materi, mau tidak mau ya, sedikit saja saya minta waktu, mudah-mudahan ini jam 5 sudah beres semua karena persiapan untuk buka puasa ya. Jadi formulasi untuk membuat sediaan LPV atau SPV ya, obat tetes mata, saudara sudah tahu ya persyaratannya, bahwa yang pertama ini adalah harus steril ya. Nah, jadi yang pertama saudara diberikan zat aktif ya. Yang zat aktif ini semuanya sudah ada di modul, tinggal saya memilih modul yang mana yang akan dipakai ya. Itu ada beberapa zat aktif sediaan di sana. Kemudian saudara lakukan preformulasi, kemudian saudara membuat dan mengisi bedsheet, mengisi lembar kerja praktikum, saudara membuat sediaan dan diakhiri dengan membuat rancangan kemasan untuk etiket brosur dan kemasan ya. Nah, yang pertama adalah anerin HCl ya. Jadi Bu Tiwi, punten, sudah tersedia ya anerin HCl ya Bu Tiwi ya. Nanti saya inikan lagi, saya diskusikan kembali. Rasanya kemarin sih sudah ada ya. Nah, anerin HCl ini adalah 25 mg per mili. Artinya saudara itu membuat 5 sediaan. Ya, jadi Insya Allah sudah siap Ibu untuk anerin HCl-nya. Oh, sudah siap ya. Jadi praktikum bisa ya untuk yang praktikum pertama ya Bu Tiwi ya. Ampul juga 1 mili sudah ada ya Bu Tiwi ya. Udah Bu, ampul ya, udah siap. baik ya, nuhun. Nah, jadi anerin ini jadi saudara tidak perlu mengumpulkan 5 ampul di sini, belum dihapuskan, cukup 3 ampul saja, tapi saudara membuatnya 5 ampul. Biasanya tuh 7, dikumpulkannya 5. Jadi saudara membuat 5 ampul, yang dikumpulkannya 3. Ya, jadi nggak apa-apa, ini dituliskan ganti aja jadi 3 Romawi nanti ya. Jadi saudara membuat anerin HCl 25 mg dalam ampul 1 mili dan dikumpulkan 3, jadi membuatnya tetap 5. Nah, ini adalah saya tidak akan menjelaskan materinya secara detail, nanti akan dijelaskan di responsi, tapi minimal saudara sudah ada bayangan. Ini untuk minggu depan itu semuanya sudah ada. Saudara tinggal melengkapi ya. Saudara tolong lengkapi. Artinya gini, FI kemudian atau ada misalnya ada yang mau dilengkapi, saya mendapatkan pustaka ditambahkan lagi, itu boleh ya, untuk sebagai data pendukung ya di sediaan saudara, itu boleh. Nah, tetapi karena supaya ini adalah saya sudah berikan supaya saudara untuk praktikum selanjutnya itu tidak bingung. Minimal ini dulu. Nah, ada dosis di sini. Ingat, dosisnya itu adalah untuk dosis yang sediaan parenteral, bukan dosis oral ya. Nah, kemudian kelarutan itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau misalnya dia tidak larut, bukan dibuat larutan jadinya. Bisa jadi dibuat dalam bentuk garamnya dan sebagainya. Sehingga data kelarutan itu harus ada. Ya, semua obat sediaan parentera itu adalah obat keras. Sediaan injeksi itu adalah obat keras. Jadi pasti masuk obat keras. Ingat, untuk obat keras itu harus ada logo obat kerasnya. Kemudian harus tertulis, harus disertai dengan resep dokter. Ya. Nah, itu ya pada di kotaknya ya. Nah, kemudian juga harus ada cara suntik, karena cara suntik itu nanti akan mempengaruhi bentuk sediaannya dan volume sediaan. Seperti intravena tidak ada yang bentuknya suspensi gitu. Ya. Nah, dan volumenya misalnya kalau subkutan itu pasti volumenya itu misalnya di bawah 3 mili. Kalau intravena itu bisa lebih dari 100 mili gitu ya. Jadi cara suntik itu akan mempengaruhi bentuk sediaan dan volume sediaan. Kemudian cara sterilisasinya apa? Saudara juga harus tahu. Ingat ya, meskipun belum belajar cara sterilisasi, tapi minimal saudara sudah bisa tahu sterilisasi basah itu aja dulu yang diingat. Sterilisasi basah itu autoklav, sterilisasi kering itu oven, itu aja dulu. UAM itu uap air mengalir. Nah, nanti kita di laboratorium itu pakainya itu dandang.
Jadi sebetulnya uap air mengalir itu seperti sterilisasi basah, ya, seperti otoklav. Otoklav itu apa tuh namanya dengan tekanan ya, tapi dia itu dengan tekanan sehingga uap air itu berkumpul ya, sehingga panasnya itu akan membunuh si bakteri-bakteri tersebut ya, dinding sel bakteri, mendenaturasi protein. Nah, kenapa kita menggunakannya dandang? Kenapa Ibu ingin kayak zaman dulu gitu ya? Ini adalah untuk mempermudah saudara. Kalau saya ada otoklav, kita nggak miskin ya. Nah, ada otoklav. Tetapi kalau otoklav untuk sterilisasi itu harus menunggu semuanya itu beres. Nah, akan lama nanti praktikumnya. Karena dari saudara sekian 40 orang ini pasti ada yang mengerjakannya lambat, ada yang cepat. Jadi kalau dandang itu bisa dibuka tutup gitu. Artinya yang cepat yang beres duluan itu saudara bisa bisa langsung sterilisasi ya. Kemudian juga data OTT ini perlu dicari ya. Kalau tidak lengkap itu dicari. Kenapa? Karena bisa jadi dengan data tidak tersatukannya zat aktif, berarti zat aktif itu harus dijauhkan dari zat-zat yang dapat merusaknya. Karena misalnya OTT itu kan bisa mengakibatkan stabilitas dari zat aktif tersebut misalnya jadi turun, atau misalnya zat aktif itu tidak berfungsi dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu cari data OTT ya. Misalnya ada beberapa pengawet ya yang dapat terserap oleh kemasan plastik, sehingga nanti kalau kita memberikan pengawet di sediaan tersebut maka dia tidak berfungsi gitu, karena dia dapat diserap oleh si plastik itu. Atau misalnya wadah-wadah yang kaca ya, yang dia mempunyai kandungan basa, yang ada mempunyai kandungan basa kan, nah bisa terlepas dari sana. Nah kalau misalnya dia begitu kan akan mengganggu stabilitasnya ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Nah, ini usul penyempurnaan sediaan itu artinya bahwa kalau ada sesuatu yang harus diperbaiki, misalnya di sini karena pH stabilitas tiamin HCl 2,8 sampai 3,4 maka ditambahkan stabilisator HCl. Jadi pada saat dibuat dia itu pH-nya itu sekitar 5. Ya, oleh karena itu kan pH stabilitasnya itu adalah 2 sampai 3. Nanti kita akan menggunakan kertas lakmus ya. Oleh karena itu tidak memakai pH meter sehingga tidak mungkin koma-komanya itu terlihat. Nah, oleh karena itu maka kita asamkan dia ya supaya pH-nya itu turun. Kalau misalnya pH stabilitasnya diinginkan 8 misalnya, maka kita basahkan dia. Kalau yang pH kita buat 6 dibasahkan dengan NaOH gitu ya. Jadi itu adalah beberapa usul penyempurnaan sediaan. Nanti saudara bisa ngarang, nggak usah selalu, boleh menambahkan, boleh ya, boleh menambahkan ini Ibu kurang lengkap silahkan ya. Nah, untuk perhitungan tonisitas larutan ya, nanti akan saya jelaskan di laboratorium ya. Pada saat praktikum sebelumnya kan saya sudah jelaskan juga kemarin di kuliah ya. Nanti kita jelaskan karena percuma, nanti mending nanti aja ya. Oke. Selanjutnya adalah sterilisasi alat. Nah, di sini saudara tambahkan lagi, mungkin sudah ya, yang baru itu ditambahkan paraf, harus ada paraf di sini. Artinya saudara bawa beker gelas dan sebagainya sudah disterilisasi. Nah, ini yang maksud saya yang sudah didispensasi. Yang kata saya harus sudah dibungkus-bungkus ya. Nah, kalau ada seperti yang berlubang-lubang di atasnya itu, maka dibungkus cukup atasnya saja. Ya, cukup atasnya saja. Tetapi misalnya seperti kaca arloji itu dimasukkan, jadi kamu bikin kantung perkamen, nanti tanya ya ke Pak Ai. Punten ya Pak Ai, minta tolong Bu Tiwi, takutnya pada belum paham nanti Siap, Bu. kaca arloji. Iya, Pak Ai itu udah dari zaman awal itu ya, dari zaman awal praktikum steril. Nah, jadi beliau sudah lama ya ikut ya, dari awal praktikum steril sudah ikut. Nah, jadi kaca arloji itu saudara masukkan ke dalam kantung perkamen ya, atau kalau mau di di aluminium foil semuanya itu bisa juga ya. Nah, seperti yang kecil-kecil, pinset, logam, spatel juga dimasukkan ke dalam kantung
ya, batang pengaduk gelas, ya, ampul. Jadi biasakan saudara, ketika saudara sudah di lab itu, begitu datang itu harus ambil ampul terlebih dahulu, atau misalnya vial dan sebagainya, bersihkan, cuci, kemudian saudara langsung, karena kotor yang di lab itu, ya. Kalau bisa dicuci, kemudian saudara langsung bungkus, ya, biasakan, ya, gelas ukur bisa masukkan ke dalam kantung perkamen. Nah, ini adalah contoh dari proses pengolahan. Nah, ada paraf. Paraf itu adalah yang pertama paraf saudara, yang kedua itu adalah paraf dari, boleh paraf asistennya. Ya, aslab itu nanti memaraf ini, paraf asistennya. Ya. Nah, jadi ingat, ini nanti akan dijelaskan kembali, ada beberapa kalau untuk paraf itu nanti akan saya jelaskan sebelum praktikum, ya, karena kalau sekarang lupa lagi nanti. Untuk evaluasi di sini itu adalah evaluasi yang bisa saudara lakukan. Kalau kan nanti akan ada yang saudara bisa lakukan sendiri, ya, seperti penampilan fisik wadah, jumlah sediaan, kejernihan volume, keseragaman volume, ya, dilihat seragam volumenya enggak gitu, ya. Karena jumlah sediaan kadang-kadang kalau pakai ampul itu suka jadi pada bocor, sehingga ada satu saat ada yang tidak mengumpulkan sama sekali, kosong semua, ya, karena menutupnya tidak tertutup rapat, ya, karena mungkin baru bisa, ya, gitu, ya. Nah, jadi kebocoran ampul dan sebagainya dia dituliskan. Ya, bisa penampilan fisik wadah baik dan sebagainya. Silakan saudara tuliskan. Nah, apa bedanya dengan evaluasi sediaan steril? Nah, itu yang memang seperti penetapan volume dan sebagainya, itu yang memang lama, ya. Kalau melakukan itu saudara tidak akan selesai waktu praktikumnya, ya. Jadi nanti itu akan di akhir saja, khusus untuk evaluasi sediaan steril. Nah, ini adalah ampul, ya, bagaimana tata cara bagaimana ampul diberikan etiketnya ini bagaimana. Tapi kalau misalnya etiket ampulnya kecil, cukup, tidak perlu yang penting saja indikasi dan sebagainya tidak perlu disebutkan di sini, memang tidak ada, ya. Baru di dusnya diberikan etiket yang memuat ini dan brosurnya harus ada, ya. Penilaian praktikum kehadiran 10%, ya, nilai harian praktikum, bisa lembar kerja, bedsheet sediaan. Nah, ini sangat tergantung dari hasil saudara. Jadi ini sangat banyak sekali, ya, sampai 50%-an. Kemudian pretest diskusi adalah 15 sampai 20. Jadi ini variatif, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ya, gitu. Dan ujian akhir praktikum 20 sampai 25%, ya. Ujian akhir praktikumnya itu berupa tes tertulis, ya. Nah, ini mungkin untuk materi praktikum 1 itu, nanti di materi praktikum 2, nanti ini hanya saudara baca saja, silakan. Ya, baca saja nanti silakan pada saat praktikum kedua. Mungkin sesi diskusi ada yang mau menanyakan atau ada yang mau menambahkan dulu dari para dosen pentutor, monggo silakan. Mungkin ada yang terlewat dari saya. Bu Sudah, Nira? Bu. Iya. Sudah. Oh, sudah. Cukup, Ibu. Mangga, Cukup, mangga. Ibu. Ya, kita batasi waktunya 5 menit lagi, jam 5 kita selesai. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup saja? Sudah pada lemes, ya? Mau cari tajil, ya? Ngewor tajil. Ya. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada para ibu, bapak, dosen pentutor, para aslab, dan saudara-saudara semua. Insya Allah kita akan bertemu di hari Senin yang akan datang. Tolong sebelumnya saudara diingatkan lagi harus datang ke laboratorium untuk beberes dulu, ya. Jadi pengenalan dulu, beres-beres dulu, membungkus-bungkus dulu, ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Izin, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami.